Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Diana dalam Learning TOEFL with Dimensi Belajar. Kita lanjut ke Structure Skill 3, Be careful of appositives. Nah, appositives itu apa sih? Nah, appositive juga katanya dia can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence. Nah, katanya ini juga membuat pusing gitu di structure, terkadang membuat pusing. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu apa? Can be mistaken for the subject of a sentence. Bisa jadi dia itu membuat kesalahan mengenai subjek dalam suatu kalimat. Nah, sebenarnya appositive itu apa sih? Nah, di sini kita lihat yang merah. Appositive. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Nah, jadi appositive itu dia datangnya gitu sebelum atau setelah kata benda yang lain dan dia memiliki makna yang sama. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu aposisi, dia yang menjelaskan sesuatu gitu, yang menjelaskan, mendetailkan tentang sesuatu, dan itu masih satu makna gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini Sally. Nah, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke, nah Sally di sini dia sebagai subjek, ya. The best student in the class. Nah, the best student in the class inilah yang disebut appositive. Aposisi ya, aposisi. Jadi the best student in the class itu dia masih menjelaskan tentang Sally. Dia menjelaskan tentang Sally. Jadi ini bukan double subject. Jadi harus diingat satu klausa itu nggak boleh ada double subject, nggak boleh ada dua subjek. Nah, sedangkan di sini ini Sally sama the best student in the class, dia ini bukan double subject, Sally yang subjek. Nah, the best student in the class dia posisinya appositives untuk Sally, menjelaskan tentang Sally. Sally itu siapa sih? Sally itu the best student in the class. Nah, got an A on the exam, ya. Jadi ini kalimatnya betul, bukan salah. Karena tetap yang subjeknya adalah Sally, the best student in the class, dia bukan subjek, tapi appositives. Oh ya. Nah, gimana cara mengidentifikasi suatu kalimat itu ada apposisinya atau appositifnya? Kita lihat koma. Nah, dia itu biasanya menggunakan koma. Gitu. Jadi setelah subjek, koma, aposisi, ataupun misalnya aposisi dulu, kemudian koma, kemudian subjek. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, bla bla bla, koma. George, koma, is attending the lecture. Nah, ini lihat ada tandanya koma. Di sini ada koma. Ya. Oke, nah sekarang mana nih kira-kira yang betul? Right now, happily, because of the time, my friend. Oke, ini itu bisa jadi membingungkan, bisa jadi kalau misalnya belum tahu aposisi itu apa, apositif itu apa, bisa jadi kita itu pilih jawaban yang right now. Kenapa? Karena di sini ada is attending. Is attending itu kan termasuk bentuk kata kerja present continuous gitu kan, tensesnya itu adalah present continuous, now gitu, right now. Nah, tapi kita lihat di sini ada penggunaan koma dan koma. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka ini sudah dipastikan dia itu adalah apositif gitu. Maka di sini kita lihat mana yang termasuk aposisi atau apositif. Right now enggak, happily juga enggak, because of the time enggak, my friend. My friend, siapa sih my friends itu? George, gitu, is attending the lecture. Kayak gitu. Ya, jadi temanku itu siapa? Si George. Gitu. George itu siapa? Temanku.
Jadi have the same meaning. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, di sini Henry Adams born in Boston bla bla. Nah, Henry Adams ini sebagai subjek. Nah, born in Boston nih, born di sini dia bukan verb ya, karena tidak ada was born. Born dikatakan verb ketika menggunakan to be di depannya, was born gitu. Nah, kalau born di sini dia berarti jadi adjective. Berarti Henry Adam yang dilahirkan di Boston gitu. Nah, yang dilahirkan di Boston ini dia appositives. Nah, di sini subjek sudah ada. Kita lihat kita analisisnya subjek verb gitu. Nah, kalau misalnya subjek udah ada, kita analisis verbnya ada nggak? Oh, ini famous itu adjective gitu kan. As a historian and novelist. Nah, di sini belum ada verb nih. Oke, berarti kita harus mencari verb. Nah, ini semuanya mengandung verb, tapi yang hanya verb saja itu yang A. Nah, yang B itu diawali dengan N. Salah. He was. Salah. Nah, kalau he was itu jadi double subject tuh. Henry Adams born in Boston, he was. Nah, itu nggak boleh kalau ada he di sini. Karena ada Henry Adams. Ya. And he become. Juga bukan. Nah, yang betul adalah became. Oh, and he became juga salah. Nah, berarti ini jawaban yang betulnya adalah became. Henry Adams, born in Boston, became famous as a historian and novelist. Nah, kayak gitu. Itu namanya positif. Oke, selanjutnya ini latihan yang kedua. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menaruh jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke? Nanti teman-teman bisa cek jawabannya. Nanti akan kami berikan jawabannya. Nah, Dimensi Lovers, itu dia penjelasan mengenai salah satu poin dalam structure and written expression dalam TOEFL ITP test. Dan sampai jumpa di TOEFL Learning selanjutnya. Bye-bye. See you again.